Kejadiannya lokasinya di daerah Soropadan di Kabupaten Temanggung ya. Iya, ikutnya Temanggung. Jam berapa? Udah malam, udah mungkin menjelang tengah malam atau malah lewat tengah malam. Karena dulu awal-awal kerja itu kan masih wow banget kan. Jadi kadang-kadang itu pulang baru jam 11 malam, jam 12 malam, dan karena awal-awal kerja dan masih masih homey banget untuk pulang ke Magelang. Jadi mau pulang jam berapapun selama fisik masih oke, aku bakal nyetir dari Semarang ke Magelang. Jabanin ya, buat pulang ke Magelang. Nah, waktu itu tuh pulang jam 11 mungkin ya. Dari Semarang. Dari Semarang jam 11, jadi nyampe tengah malam lah. Nyampe di situ ya udah jam 12 dong. Jam 12-an. 12 dong. Sebentar tengah malam. Sendirian sama siapa lagi kan. Oke. Itu pulang naik mobil. Terus cerita nih. Iya dong, ceritain dong. Jadi dari arah Semarang, arah Magelang, biasa aja dari biasa. Dulu sih ngantuk-ngantuk masih biasa aja, bukan yang ngantuk-ngantuk banget yang harus berhenti kemudian istirahat sebentar atau bahkan mungkin sampai tidur sebentar, enggak. Masih bisa ditahan-tahanin, dimelek-melekin. Kalau cuman kayak Semarang Magelang kan cuma 2 jam nggak nyampe kan kalau nyetir sendiri kan. Nah itu pas lewat persis di makam. Itu sekitar jam 12-an lah pasti ya. Udah pasti jam 12-an ya. Iya kurang lebih lah, menjelang tengah malam atau lewat tengah malam, tapi juga nggak terlalu jauh. Dan pastinya sepi dong. Sepi banget, belum tentu ada kendaraan lewat. Iya, jadi bisa aja misalkan berapa ratus meter baru papasan sama mobil gitu, bisa aja sih. Jadi mengandalkan penerangan jalan sama penerangan mobil sendiri memang. Nah waktu itu lewat di makam, ya biasa lah ya lewat makam sendirian, malam-malamnya tengah malam gitu kan pasti ada sepi, ada berasa merinding, mungkin nggak merinding. Bawaan aja kalau kita lewat kayak gitu kan bawaannya kayak iya seru ngeri sendiri. Kadang suka ngomong permisi atau lumbang lewat gitu. Kebetulan aku bukan tipe yang seperti kayak itu. Gitu. Oh, oke. Ada beberapa orang yang kalau misalkan lewat itu dia pasti kayak misi klason gitu. Atau mungkin kayak ngasih lampu jalan gitu kan. Kayak ngasih tanda lah gitu ya. Nah, aku sih bukan tipikal orang seperti itu. Jadi kalau lewat daerah yang kayak kayak kuburan gitu. Kayak scary gitu ya aku biasa aja. Paling cuman berdoa lah, sosok berdoa. Oke. Permisi gitu kan, maksudnya permisi gitu. Tapi nggak sampai yang klakson atau ngasih lampu jauh gitu, enggak. Nah, waktu itu lewat sendirian kan. Posisi aku pakai mobil yang 3 row. Oh, jadi mobil Xenia. Oke. Jadi 3 row gitu kan, aku sendirian ngeliatin. Ya namanya nyetir pasti ngeliatin spion dan ngeliatin kaca di tengah kan. Itu tuh dari awal aku udah ngerasa nggak enak sebenarnya. Karena waktu itu emang aku agak masuk angin sebenarnya. Di badan merasa nggak enak, di pikiran juga ngerasa nggak enak, ditambah lewat kuburan itu kan jadi berasa lebih sensitif kayak. Itu ngelewatin makam, liatin kaca di tengah. Itu aku agak kaget sih. Bukan agak kaget banget sebenarnya. Cuman kayak mau gimana, mau teriak juga nggak mungkin. Itu jelas-jelas di baris kedua. Jadi kan posisi di belakang persis dong. Nggak belakang persis, tapi di sisi yang sebelah kiri. Kita nyupir kan di kanan. Nah, ini di belakangnya yang sebelah kiri. Di belakangnya kiri. Ya itu kelihatan dari banget. Spion tengah itu dari dong. Spion tengah itu dia nggak ngeliatin aku. Tapi dia ngeliatin kaca. Dia ngeliatin kemana? Ke arah makam. Anjir. Ngeliatin ke arah makam. Itu bentuknya apa? Jelas-jelas cewek. Tapi itu nggak kelihatan mukanya. Untungnya nggak kelihatan mukanya. Bajunya apa? Samar-samar ya. Nggak kelihatan. Kan gelap ya. Tapi kelihatan gelap, bentuknya cewek. Kelihatan siluetnya cewek, rambutnya panjang dan sebagainya. Itu ngeliatin ke arah makam. Untungnya nggak ngeliatin ke aku atau ngeliatin ke kaca tengah. Bisa takut banget aku kan. Itu cuma diem aja ngeliatin ke makam. Walaupun dia nggak ngasih kode apapun, nggak berusaha untuk berkomunikasi.
Tetap takut takut banget. Yang sampai aku nyetir tuh sambil gemeter sebenarnya. Cuman aku tahan-tahanin karena aku harus buru-buru lewat daerah itu, buru-buru sampai Magelang, paling enggak sampai Secang. Karena paling enggak sampai Secang. Yang rame ya? Iya, karena begitu masuk Secang itu kan udah agak rame tuh. Ada bis-bis yang nongkrong, penjual kaki lima yang banyak nongkrong. Intinya ada orang. Iya, rame lah, terasa rame lah. Makanya aku buru-buru. Yang bisa aku lakukan waktu itu ya cuman berdoa aja. Berdoa dan berdoanya. Berdoa dia tetap nyolong ngelihat. Nyuri pandang ke tengah. Dia sama sekali nggak ngelihat. Dia nggak respon sama sekali. Dia ngelihat tetap ke arah yang makam itu. Dan itu lumayan jauh ternyata. Jadi dia mulai itu sebelum makam. Hilangnya mau sampai Secang. Dan itu berapa lama? Jauh itu. Dari Soropadan ke Secang kan agak jauh. Sekitar seperempat 10 enggak nyampe 15 menit ya? Nggak nyampe karena itu malam aku nyetirnya kencang agak kencang mungkin ya 5 menit 5-10 menit ya? Iya 5-10 menit tapi berasa lama dong? Berasa lama banget dan aku yakin pada waktu itu tuh aku nginjak gas kencang-kencang bisa di atas 100 km ya? Iya karena satu memang sepi, kedua karena takut tapi bahaya juga sih kalau orang yang penakut mungkin orang yang gampang kaget bisa jadi kecelakaan ya. Bisa aja takut sih. Ya karena ngegas dia bisa ngebanting setir karena gitu. Kebetulan aku agak sensitif. Orang kan beda-beda ya. Maksudnya sensitivitas terhadap hal kayak gitu. Makhluk-makhluk yang enggak astral itu. Ada mungkin teman-teman yang indigo itu kapanpun dimanapun bisa dia bakal ngelihat. Kalau cuma aku tuh kayak lebih sensitif manakala aku nggak enak badan. Masuk angin atau nggak fit atau apa itu lebih sensitif. Iya. Dan waktu itu memang lagi masuk angin. Ada cerita yang lain sih sebenarnya. Nanti dulu kita akan jadikan itu di sesi berikut. Tapi itu pengalaman pertama ngelihat atau memang udah pernah? Udah banyak sekali. Kecil pernah sih zaman kecil. Jadi kita akan dengerin ceritanya Dika ini nanti di cerita yang lainnya. Tapi sebelum kita tutup nih ceritanya tentang si Nona Mbak Suropadan. Kita kasih ya nama Mbak Suropadan ya. Dia nggak pernah muncul lagi setelah itu. Kan lewatin itu kan udah pasti kan sering beberapa kali ya pasti lewat situ terus dong. Honestly ya. Sejak kejadian itu aku sangat menghindari untuk pulang terlalu larut. Jadi kalau nggak mau resiko ya. Terlalu larut dan menghindari pulang malam pada saat aku nggak fit. Karena aku kan sadar diri. Iya. Sadar diri kalau aku lagi nggak enak badan, aku jadi berasa lebih sensitif kan untuk melihat atau merasakan keadaan mereka kan. Jadi kalau aku lagi nggak enak badan atau lagi nggak fit dan terpaksa harus lembur, mending aku pending besoknya, aku pulang subuh. Jadi mengurangi risiko itu. Atau kalau enggak masih jam 8, jam 9 itu aku masih cabut lah. Tapi kalau udah jam 10, jam 11 ya, mending besok aja. Kayaknya mending besok, kecuali kalau ada temen yang nemenin. Aku ya ngajak ke Magelang kayak gitu. Tapi kalau sendirian mungkin nggak pernah nongol karena itu. Iya. Karena nggak ada menghindari itu. Akhirnya. 5 menit yang terasa begitu lama. Melewati daerah Suropadan, ketemu dengan Mbak Suropadan tadi. Thank you Dika udah cerita serem bareng teman dari Magelang. Ini kita lagi di Magelang guys. Jadi thank you udah bercerita buat teman-teman kita yang senang dengerin cerita-cerita serem. Banyak cerita yang lain sih, cuman kayaknya di video selanjutnya ya. Ketemu lagi di cerita serem dari teman.